Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube saya, Ibnul Karim. Saya adalah seorang perawat dan di kesempatan hari ini saya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana cara melamar pekerjaan di rumah sakit yang baru lulus atau fresh graduate. Tapi buat teman-teman yang udah punya pengalaman, boleh juga nonton, boleh kasih saran atau tambahan di kolom komentar supaya kita bisa saling berbagi sesama teman-teman perawat di Indonesia. Oke, langsung aja buat teman-teman yang baru lulus ini D3 atau S1 yang mau bekerja, boleh siapin beberapa persyaratan. Yang pertama, teman-teman harus siapin surat lamaran. Nah, biasanya surat lamaran ini cuma satu halaman. Di situ isinya menjelaskan bahwa kita tuh melamar pekerjaan di suatu perusahaan atau rumah sakit yang kita tuju. Di situ kita juga jelasin dari mana kita dapat info tentang lowongan pekerjaan tersebut, dan biasanya di akhir paragraf kita juga menjelaskan bahwa kita siap untuk dipanggil kapan aja untuk mengikuti proses interview dan seleksi penerimaan calon karyawan selanjutnya. Nah, jika kita sudah menyiapkan surat lamaran, yang kedua kita harus menyiapkan CV atau kurikulum vitae. Di sini CV ini beda dengan surat lamaran ya. Kalau CV ini isinya tentang seputar identitas kita, dan urutannya biasanya dari atas itu identitas seperti nama, jenis kelamin, tanggal lahir dan lain sebagainya. Dan jangan lupa mencantumkan kontak person atau kontak yang bisa dihubungin seperti nomor HP. Nomor HP ini usahakan jangan gonta-ganti ya, harus satu itu terus supaya nanti perusahaan jika menghubungi kita itu lebih mudah. Kemudian yang kedua selain nomor HP yaitu alamat email. Alamat email ini harus jelas, tidak alay. Kalau teman-teman masih punya alamat email yang masih alay, harap dihapus dulu. Gunakan yang email yang bagus, yang kira-kira masih mengandung unsur dari nama kita. Jadi biar terlihat lebih profesional seperti itu. Kemudian jika identitas sudah diisi, kemudian biasanya di bawahnya itu ada educational background, yaitu riwayat pendidikan kita apa aja. Tulis aja itu dari TK sampai pendidikan terakhir kita, ditulis semua. Kemudian setelah itu di bawahnya biasanya ada riwayat pengalaman kerja. Nah, ini riwayat pengalaman kerja ini buat yang udah pernah bekerja, tapi kalau belum pernah bekerja baru lulus, teman-teman bisa mencantumkan riwayat praktek di mana aja, di rumah sakit mana aja waktu kuliah dulu. Kemudian yang terakhir, teman-teman harus mencantumkan riwayat pelatihan yang pernah diikutin. Tapi saran saya pelatihan yang masih berhubungan dengan bidang yang kita tuju, seperti kalau perawat ya BTCLS atau PPGD seperti itu. Kemudian misalkan teman-teman pernah ikut pelatihan ruangan-ruangan khusus seperti pelatihan ICU ataupun OK, itu masukin aja. Kemudian misalkan pernah ikut pelatihan bahasa Inggris seperti itu, masukin aja. Pernah ikut TOEFL atau IELTS, masukin aja. Soalnya biasanya bahasa Inggris itu sangat bermanfaat ya dimanapun kita bekerja. Kemudian jika teman-teman sudah menyiapkan surat lamaran dan CV, teman-teman bisa cantumin STR. STR ini sangat wajib hukumnya karena dimanapun kita bakal ngelamar kerja pasti bakal diminta STR. Tapi jika teman-teman belum punya STR, teman-teman masih punya sertifikat kompetensi atau STR dalam proses, itu boleh diajukan aja. Mudah-mudahan sih rumah sakit mau menerima. Yang penting ada bukti kalau teman-teman itu udah lulus ujian kompetensi. Kemudian fotokopi ijazah, usahakan ijazahnya yang dilegalisir ya. Kemudian selanjutnya fotokopi KTP, terus pas foto 3x4 atau 4x6. Jumlahnya ya kasih aja 4 atau sampai 6 lembar lah gitu. Dengan backgroundnya berwarna merah atau biru. Terus kalau udah punya pengalaman kerja, boleh dicantumin juga surat pengalaman kerja atau biasa kita sebut tuh paklaring. Itu biasanya jauh lebih bagus. Oke, itu tadi syarat-syaratnya. Jika teman-teman sudah melengkapi semua, teman-teman tinggal kirim, boleh lewat email atau pos, dua-duanya bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau teman-teman kirimkan langsung ke perusahaannya, boleh dititip ke security atau bagian admin biar bisa diproses lebih cepat seperti itu. Itu aja sedikit tips dan trik berdasarkan pengalaman pribadi saya. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan, boleh kasih komen di bawah atau mau ngasih pertanyaan juga boleh. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau melamar kerja sebagai seorang perawat di rumah sakit. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.